Tangganya pun juga baru ini, masih licin ini. Baru loh masjidnya. Ini lantai. Ini apik loh, Cak. Lantai 2 ini. Ini marmer. Bukan, ini kan? lantai 2. Terus itu untuk tempat sholatnya. Dan kita akan bagus kan? Nah, Neng, dulu kita ngomong dulu. Oh gitu. Jadi ngomong dulu ke dulur-dulur. Itu loh Mbak Siti sudah nunggu. Iya, tadi udah janjian nggak apa-apa. Nunggu dulu di karpet yang empuk itu. Iya, empuk. Jadi ini adalah namanya Imam Center, Masjid Imam Center. Dan baru aja dibuka ya secara resmi oleh Pak diresmikan dengan Pak Saste itu. Ya udah nih Mbak, udah nunggu dari tadi kayaknya. Kita mau ngobrol. tahu pengalaman dia bagaimana naik haji dari Amerika aja. Dan juga bagaimana pengalaman untuk berkurban di sini tuh seperti apa sih gitu. Ya. Ini Mbak. Halus ya. Warnanya biru. Baru, baunya juga masih baru. Halus. Royal blue. Iya. Wah, namanya semuanya baru. Baru. Catnya baru, karpetnya baru. Ini ambune ya baru. Nah, ini udah ketemu dengan Mbak Siti Hafsah. Dan Mbak Siti ini pernah haji dari Amerika, Cak. Tahun berapa, Mbak? Tahun 2000. 2000. Udah berapa? Udah hampir 14 tahun. Dan Mbak Siti lah yang memimpin rombongan itu atau mengkoordinir rombongan itu. Jadi saya jadi kayak agen travelnya juga gitu ya, yang mengkoordinir gitu ya. Kita tanyakan, Mbak. Jadi kalau haji di Amerika itu kira-kira seperti apa, Mbak? Prosesnya itu apakah emang kalau di Indonesia harus ngantri atau lebih ruwet? Enggak sih, kalau haji dari sini lebih mudah ya. Yang penting pokoknya punya uang, tinggal daftar, udah langsung, nggak pakai ngantri lama-lama. Daftarnya ke siapa itu? Ya ke travel masing-masing, kemaunya yang siapa yang diikutin. Jadi di sini banyak travel. Kalau dulu sih nggak harus ya, tapi sekarang itu kayaknya harus ke travel, nggak bisa berangkat sendiri. Nggak ada departemen agama ya di sini untuk mengatur semua itu? Nggak ada. Pemerintah juga nggak ada? Nggak ada, jadi kita harus punya inisiatif sendiri. Kemana biasanya sih bisa, kalau bingung kemana bisa tanya ke masjid-masjid. Kemana ini ada pendaftaran untuk biasanya dikasih tahu kemana. Nah, kalau di Indonesia kan ada yang biasa, ada ONH Plus. Di sini ada nggak kelas-kelas seperti itu? Nggak ada. Jadi semuanya sama? Semuanya sama. Jadi tergantung travelnya. Biasanya misalkan kalau travel Pak Joban itu biasanya dikasih speech sebelumnya, dikasih bimbingan, dikasih di sana itu setiap kali. Jadi agak nggak tahu kalau salah itu 7.000 kalau nggak salah ya. 7.000 ya. 7.000. Sekarang ini ya. Sekarang 7.000 sekitar kalau di Indonesia ONH Plus gitu ya. Tapi kalau di sini tuh emang yang semuanya seperti itu antara 6.000 sampai 7.000. Ya, dan Cak, jangan pikir bahwa orang Indonesia mau naik haji di Indonesia harus nunggu lama terus ke Amerika itu bisa. Nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Hanya mereka yang kalau tidak pemegang kartu hijau atau punya izin kerja di sini atau sudah warga negara Amerika gitu. Nah, kemudian kan kalau di Indonesia namanya naik haji itu kan prosesnya panjang, Pak. Harus namanya manasik, ada selamatan, ada ini. Kalau di sini ini apakah juga harus dengan upacara atau yang ikut manasik setiap minggu mungkin datang ke sini gitu ya, Mbak? Enggak sih, di sini pokoknya kalau udah niat punya haji ya, mulai 3 tahun ini imam udah mengkoordinir. Jadi siapa masyarakat Indonesia di Washington area ini yang mau naik haji diadakan manasik dulu. Gitu. Ya. Terus kalau seragam, terus dapat sajadah baru, kopernya juga baru. Itu di sini begitu ada atau nggak? tidak? Travel memberikan itu nggak? Nggak ada sih, nggak ada. Jadi semuanya persiapan sendiri. Tidak di pondok ada pemondokan sendiri juga nggak ada. Berangkatnya aja juga nggak bareng, nanti ketemu di mana gitu. Ya, seperti orang jalan-jalan aja, berangkat juga nggak seperti di Indonesia banyak orang gitu, nggak. Mungkin sekedar keluarganya atau temennya berapa orang gitu aja. Jadi rasanya bagaimana tuh Mbak Siti? Apakah sepertinya memang kita benar-benar harus meniatkan pergi haji itu ketimbang kalau di Indonesia mungkin karena sudah terorganisir sedikit banyak lebih mudah gitu. Ada nggak perasaan seperti itu, Mbak Siti? Di sini sih nggak ada seperti di Indonesia kan jauh-jauhnya udah kepikir gini. Di sini orang-orang udah pokoknya niat haji berangkat seperti biasa karena weekday-nya juga tetap sibuk kerja. Saat itu aja izin mau pergi haji udah izin kerja gitu aja. Jadi
semangatnya nggak seperti di Indonesia ya, keluarga, tetangga, nggak seperti Indonesia. Nggak ada yang Satu nganter, RT, satu satu RT RT ke bandara gitu nggak Iya, ada ya. nggak. Lur, obrolan di parkir dan diterus nih setelah yang satu ini.